rasanya kita tahu gitu. Tapi untuk yang non yang kita nggak bisa seperti kayak apa tadi seismografi gitu kan, kita masih belum ngerasain. Berharap mungkin kedepannya semua bidang IT kita bisa membentuk orang-orang gitu. Karena kan apa bentukkan Allah itu pasti kan ada berbeda-beda, keinginan juga berbeda-beda. Nah kita berharap dari bentukan itu kalian juga bisa ada minat yang berbeda-beda. Dan kalau saya dulu menekankan anak-anak per anak itu bisa menguasai 2 bidang, minimal 2 bidang. Yang udah pasti itu pasti routing switching, ya kan? Itu pasti udah pasti. Nah selebihnya mengendarai apa? Wireless kah, security kah, data center kah, ya? Atau bidang apa lagi yang lain? Wah apa? IP phone kah? Nah, itu harus didalamin minimal 2. Ya, karena kenapa? Kalau nanti kalian pada saat kalian kerja atau membuka usaha, kalian nanti sudah siap gitu, sudah tahu. Ini mau gimana sih? Ya. Terus kalian juga harus bisa melihat teknologi kekinian apa. Kalau dulu itu untuk bidang IT jaringan itu paling hanya apa aja? Routing switching doang, termasuk doang. Tapi sekarang ternyata udah berbeda. Begitu kita masang jaringan pasti ditanyain keamanannya gimana, ya. Udah masang keamanan pasti ditanyain, pasti butuh services. Jaringan pasti butuh DNS, pasti ada NTP, ada DHCP dan lain sebagainya, pasti ada. Ya. Jadi semua saling berkolaborasi. Begitu jaringan udah dipakai, layanannya mau dipakai apa? IP phone bisa masuk, ya kan? Terus apa lagi dipakai? Wireless bisa masuk ke jaringan. Ya. Jadi makin lama itu makin besar. Dan dulu buat data center pasti makanya apa? Hierarki, per distribution akses. Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi. Data center menggunakan itu udah berlaku lagi. Sekarang dipakai apa? Spine. Maksudnya apa? Ini makin lama, makin ke depan itu teknologi makin maju. Dan kalau kalian nggak bisa bersaing, ya, kalian akan tinggalkan. Ya, kalian harus bisa bermetamorfosis, harus bisa berubah. Ya, kalian lihat perlu apa? Kebutuhan zaman apa? Nah sekarang ini kita sama Pak Ono lagi coba mendesain namanya jaringan yang kita pemerintah dengan teknologi terbarunya yang coba kita usung. Nah, salah satunya dari JP ini kita berharap adanya IP versi 6. Emang belum ketok palu tapi kita mencoba ajukan itu mutlak buat di jaringan pemerintah menggunakan IP versi 6. Namun seperti apa versi 6 kita coba dengan dari Pak Ono. Kita semoga mendapatkan keberkahan ya dari ilmu ini apa yang disampaikan oleh Pak Ono, dan kita berharap Pak Ono selalu diberikan kesehatan agar bisa bermanfaat buat yang lain. Apa aja? Baik, hingga waktunya kita bereuforia. Yang mau foto-foto nanti ada sesinya cukup 10 menit saja, Pak. Bisa diwakili juga ada. Hari ini bahasanya itu terserah Pono aja deh, kalau judulnya itu IPv6, Pak. Nah, biar nanti dialog sama Kominfo juga nanti kalau waktu dan tempat kami persilakan Pono dengan senang hati. Terima kasih Pak Rizal, Pak Danu, adik-adik semua, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang belum makan? Udah makan semua? Alhamdulillah, hebat. Ini ngomong terus terang dulu ya. Jadi Pak Danu, Pak Faisal ini punya yayasan lebih bagus daripada saya sih. Jadi ada timnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, apa segala macam. Saya belasan tahun sendirian sih. Karena gue nggak nyari jabatan. Jadi saya gerak relatif sendiri. Kemudian istri akhirnya geret-geret dia bikin yayasan, kerjanya sendiri juga. Jadi lu lebih bagus pada gue kali, gitu ya. Cuman kalau nama orang masuk yayasan gue males. Gue nggak nyari jabatan. Kalau mau minta ilmu apa gue kasih. Itu tadi ada berapa? 3.000-an video kali lebih itu di situ. Silakan di copy. Kemarin sudah ngopi 2 tera kali ya. Atau dari mana tuh 2 tera? Hah? Itu dari mana? Ada di
Udah pokoknya udah kopi kan? Udah. Jadi sebetulnya ada buku banyak 2 tera sudah di copy, terus video ini 4 tera lagi. Jadi totalnya 2 tambah 4 6 tera. Kalau kopi yang di rumah saya totalnya ada sekitar hampir 12 tera sih. Bisa di copy semua. Oke. Cuman jangan gak usah terlalu jauh dulu ya. Gue pengen nanya aja sih, perintah pertama apa sih? Perintah pertama apa coba? Ini anak pesantren semua ya. Perintah pertama apa coba? Ayo. Udah diem gini apa? Yang pertama apa? Gak bisa jawab? Bisa jawab? Anak pesantren. Tadi berapa juz? 11 juz. Perintah pertama apa? Syahadat sholat. Sholat. Syahadat salah. Sholat salah. Apa? Niat salah. Lu pada anak pesantren nggak tahu perintah pertama gimana sih? Gue pakai gunung kepala lu tuh. Anak pesantren ditanya perintah pertama nggak tahu ya. Syahadat ikro. Ikro pertama kali kan ikro perintahnya ya. Memang suruh syahadat sholat kan kagak. Yang pertama ikro. Cuman seringkali kita kan salah ikro tapi nggak ngerti makna, nggak ngerti artinya kan ya. Ngerti baca Arabnya doang. Kalau Anda mengerti kali ya Arab sama arti. Orang kan cuma baca harapnya, sangatnya apa begitu lah. Tapi udah itu nggak tahu dalamnya. Jadi yang penting baca dulu sih. Konsumsi baca adalah perpustakaan. Harus banyak baca. Ya, siap ya. Oke, sekarang saya kasih lihat nih yayasannya Ono kayak gitu doang sih. Cuma gambar Ono ini taruh, udah guys. Programnya bego ini bisa dilihat di onocenter.org.id. Oke, kalau kita lihat di sini lebih banyak ke arah publikasi sih tadi tulisan. Jadi tekniknya sederhana banget. Teknik bermainnya. Kalau saya ya bermain di jumlah. Jadi intinya gini, hadis Nabi yang khairunas apa? Anfa'uhum. Kira-kira artinya apa? Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada manusia. Manfaat pada manusia. Jadi itu yang dihitung jumlah ya. Kalau kita cuma ngasih manfaat ke 1 orang, ya pahala cuma 1 orang ya. Kalau pada mungkin manfaatnya udah mulai ratusan orang, ribuan orang kali ya. Jadi yang wahid banyak. Ujungnya kalau saya cara ngitungnya gitu aja lah. Kerja sendiri, gimana caranya banyak orang dapat manfaat. Kira-kira gitu, cara berpikirnya gitu ya. Kalau kita lihat lagi, sebaik-baiknya manusia tidak dilihat dari gelar, tidak dilihat dari jabatan, tidak dilihat dari ilmu. Lu pintar kaya apa tapi lu gak bermanfaat, ya udah lu gak ada manfaatnya. Punya gelarnya tinggi, cuma tidak bermanfaat, mau jadi presiden kayak jadi menteri, cuman bikin susah rakyat, gak ada apa-apanya. Kayak gitu kan ya. Nah, yang saya kerjain mungkin agak beda sedikit. Saya bikin nih kayak gini-gini ya. Ini e-learning, jadi sekolah online gratis. Konsekuensinya gue gak usah ngasih makan anak orang ya. Kalau Pak Danus sama Pak Faisal pusing kepala dia harus kasih makan anak orang. Makanya gue ngeliatin gue hebat juga tuh bisa kasih makan anak orang. Gue gak bisa kasih makan anak orang. Gitu ya. Terus satu lagi ada beberapa sih, dan ini boleh di copy. Ini LMS Ono yang Anda barusan lihat adalah di TTS tadi. Asal muasalnya yang ini nih, LMS onocenter.org.id. Cuma lewat banget diaksesnya. Jumlahnya, nah ini dia e-learning rakyat lms.onocenter.org.id. Ini jumlahnya yang ikut sekitar 64.000 orang. Oke. Masih belum banyak. Terus
Saya juga, kalau yang ini kan orang bisa pada belajar ya, belajar aja, cari ilmu lah. Di sini saya login dulu bentar ya. Login, Anda bisa bikin akun free gratis. Saya login, nggak usah masuk yang ini dulu jangan. Udah tua soalnya, udah 7 tahun. Tapi di sini ada ilmu-ilmunya nih, ada teknik menulis buku, artikel, ada sekitar 700-an mata pelajaran di sini, guys ya. Orang bisa nyari ilmu di sini 700-an. Terus juga, tapi susah buat nanya di sini, fasilitas nanya hampir nggak ada. Makanya orang kalau mau nanya di sini akhirnya Twitter. Saya akan masuk Twitter saya Ono W Purbo, N-nya 2 ya, ONNO W Purbo, nyambung semua. Dan kalau dilihat sih isinya orang nanya sih. Buat SIM tidak perlu ijazah. Ini ada orang nanya ya, namanya Abdul Latif. Membuat SIM tidak perlu ijazah, asal tahu aturan lalu lintas dan bisa nyetir. Kenapa jadi network engineer perlu ijazah SMK? Dia nanya. Terus saya jawab sebenarnya nggak juga sih. Kalau Anda punya sertifikat seperti CCNA dan lain-lain akan lebih dihargai daripada ijazah SMK. Intinya pemberi kerja minta bukti, lu jago apa kagak, gitu aja kan? Berarti nanti kalau Anda lihat ke bawah, orang nanya, saya jawab. Orang melihatnya di sini ya, di notifikasi biasanya. Lebih gampang lihatnya. Orang nanya, saya jawab. Orang nanya, saya jawab. Dan ini ada sekitar hampir 400.000 orang. Nanya, jawab. Nanya, jawab. Nanya, jawab. Kayak kiai ya. Kalau kiai kan duduk di masjid, terus orang ngumpul, ngerubuk gitu ya. Nanya, jawab, nanya, jawab. Cuman yang ini bedanya di Twitter. Jadi jumlahnya bisa ratusan ribu orang yang nanya, jawab. Jadi cara bermanfaatnya kayak gini contohnya. Gitu ya. Terus saya juga pakai Facebook lah, iyalah, gue juga pakai Pak Cebok. Bisa masuk Facebook ono.w.purbo. Ini followernya cuma 164.000. Iya, itu 99% laki-laki, jadi nggak menarik sih sebenarnya. Cuman di Pak Cebok ini saya lebih banyak kasih pengumuman. Kalau ini pengumuman bahwa akan ada Olimpiade hacking. Oke, bulan April Olimpiadenya. Cuman sebelum Olimpiade kita akan ngadain training untuk jadi hacker, gitu ya. Free, gratis, ini tempat registrasinya s.id workshop CTF. CTF itu adalah Capture the Flag 2023 harusnya karena April. Oke. Jadi akan ada workshop ini semua free sampai Olimpiadanya juga free. Kalau yang menang dapat hadiah sih. Tapi semuanya free. Kalau ada, dan ini levelnya SMA SMK, bukan mahasiswa. Jadi kalau Anda mau ikut, silakan banget. Gitu ya, beres ya. Jadi caranya Ono, karena nggak punya modal, kalau Anda untuk punya badan, punya facial, duitnya lebih kenceng daripada Ono. Jadi harus doain lebih kuat lagi. Kalau Ono doanya dikit-dikit aja lah. Cuma tiap habis sholat aja doain dah. Sudah bayang ya, cara bermainnya Ono beda banget karena Ono cara bermainnya dengan satu orang aja sendirian gerak. Dan orang kadang-kadang nyangka Ono timnya gede, kagak. Ono timnya sendirian satu orang. Kayak ini tadi, tolong dong direkamin video, gitu ya. Terus saya upload itu, jangan khawatir, gua upload ke YouTube, masukin YouTube, saya masukin ke channelnya Ono nih. Tolong di subscribe channelnya Ono Center. Ada 2 channel sih sebenarnya, Ono Center, satu lagi Keamanan Siber. Keamanan Siber itu dibuat karena Ono Center sudah dapat teguran dari YouTube 7 kali atau 8 kali ditegur dan sudah diancam sekali lagi upload video hacking, channel Ono Center akan di-delete sama YouTube. Terpaksa Ono bikin channel lain dong.
Jadi yang ini sudah dapat teguran parah banget. Saya masuk ke channel saya ya. Followernya nggak banyak, cuma 181.000 subscriber, 99% laki-laki seperti biasa. Tapi ini kita bisa lihat video-videonya. Cuman minta maaf, video-video hacking ada semua di copy. Hackingnya ke copy semua, ada di harddisk itu. Cuman video itu nggak diupload ke sini. Jadi saya ada ngasih hacking, saya terangin, cuma nggak saya upload karena kalau saya upload tegur lagi. Kalau berani ya silakan. Kalau pikir gue punya masalah. Paling jadi yang kita kerjain akhirnya sekarang kayaknya mendingan gue copy ke sekolah-sekolah siapa aja, lu copy makan di situ, silakan masuk neraka gitu kira-kira gitu. Terus ya. Jadi video hackingnya ada sekitar berapa ya? Video hacking antara hampir 600-700an video hacking parah-parah ada semua. Terus nanti ada pertandingannya itu ya. Kalau bisa dari sini ikutan semua, saya bersyukur banget. Mudah-mudahan ada yang bisa jadi juara pertama, keren banget gitu. Terus ya. Kenapa sampai kayak gitu? Karena Republik ini lagi nyari hacker sih sebenarnya. Saya tanya dulu, Bejokan hacker atau bukan? Bejokan hacker atau bukan? Ayo, Pentes yang diomongin di media sosial dia tuh ngapain? Dagang, jual, beli, emang tuh hacker, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda ngelihat seseorang, lihat perilakunya, yang dia kerjain apa? Cuma ngomong doang, jual beli, itu mah bukan hacker. Kalau hacker yang benar nggak akan mau kayak gitu sih sebenarnya. Harus baca kuliah tentang hacking ya. Ada kuliah cyber security di situ dijelasin. Sampai sini biar dulu ya, biar kebayang cara bermainnya Ono. Yang sendirian, kalau ini timnya keren loh. Ada timnya, ada perusahaannya, bikin anak-anak pintar. Gue mah kagak. Gue kasih ilmu gratis aja. Lu mau jadi pintar syukur, nggak pintarnya selalu sendiri, gitu aja. Kalau lu mah simple. Untungnya gue nggak usah ngasih makan lu pada, nggak usah ngasih seragam. Jadi lu harus beruntung banget nih. Doa lu ya, jangan lupa. Habis tiap sholat doa. Lu kagak doa, gue kemplangin satu-satu. Oke, ini beres dulu ya. Sekarang kita masuk pelan-pelan ke arah IP versi 6 sama jadi ini ada di sini sebenarnya, tapi ini jangan nggak usah lah. Kalau mau ngeliat boleh. Semua ada kopinya di sini sih sekarang. Ini adalah websitenya, namanya opencourse.itts.ac.id. Oke, saya ulang, alamatnya opencourse.itts.ac.id, gratis. Semua orang bisa. Jadi ini kita rada revolusioner. Kayaknya belum ada kampus di Republik ini yang ngelepasin kuliahnya gratis, bisa diambil sama semua orang, gak usah bayar SPP. Jadi Anda silakan ambil itu kuliah sebelum Anda lulus SMK. Ngerti maksudnya? Kebayang ya? Bayangin, lu boleh ngambil di kuliah, gak usah lulus SMK dulu. Kelas 1 SMK silakan ngambil. Kalau nggak ngerti silakan nanya ke kakak kelasnya. Kalau nggak ngerti juga silakan pakai Twitter nanya kalau nggak masalah, no problem. Terus ya, terus kalau bisa lulus, ini saya kasih lihat lah. Ini di kuliah-kuliahnya banyak banget. Nggak banyak, nggak sebanyak yang LMS One Center ya. LMS One lebih banyak, soalnya itu udah lama dan kita pakai untuk mendidik guru sebenarnya, supaya guru-guru sekolah ngerti yang namanya e-learning dan sebagainya. Dan tetap aja guru global juga, jadi mau apa yang susah. Ya, khusus buat kegiatan hari ini IP versi 6 ada kuliah khusus tentang IP versi 6-nya juga ada. Terus ya, oke. Sekarang saya kasih lihat. Ini global ya.
ada tentang jenis alamat, cek siapa sistem, konfigurasi face, routing, konfigurasi tunnel, segala macam, dibagi konfigurasi persistent otomatis, bikin router sendiri, IP version nama Ubuntu bikin sendiri, okay. Terus keamanan mobility maksudnya IP version kalau buat seluler seperti apa, okay. Terus database pakai versional, DNS, email, VPN, konfigurasi di OpenWRT, oke. Nggak ada di Cisco karena kere nggak punya duit kalau Pak dan duitnya lebih banyak daripada gue dia Cisco. Stres, habis itu stres biar undangan lagi Pak. Ini saya kasih lihat secara masalahnya. Ini total orang yang ngambil kuliah ini ada sekitar 10.776. Banyak atau sedikit? Banyak. Dan yang keren dari kita, Anda semua bisa ngambil sertifikat kalau dapat nilai di atas 90. Tidak harus mahasiswa ITTS. Kalau ingat ya, daftarnya gratis loh. Download sertifikatnya bayar kagak? Gratis. Oke, jadi lu daftar gratis, belajar, kagak ngerti, nanya gratis pakai Twitter. Kalau nggak ngerti juga tanya teman apa saja. Kalau udah tetap nggak ngerti tanya Twitter. Paling bawah ini silakan ujian, ada ujiannya, ada kuis segala macam, ada UTS UAS segala macam. Ini free. Terakhir ada sertifikat. Sertifikat hanya dapat diberikan pada mereka yang nilainya di atas 90. Oke, proporsinya 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Oke, tadi pesertanya ada berapa? 10.000 lebih ya. Oke, sekarang kita lihat IP versi 6 yang bisa lulus dapat nilai 90 berapa orang? Bisa nambah? Kasih angka berapa? 1.000 orang? Ratusan? 1.703, oke. 900. Oke, sekarang kita lihat berapa jumlah bangsa Indonesia yang ikut kuliah bajingan ini khusus. Underestimate bangsa Indonesia. Ya, kita coba lihat, saya klik course publish. Karena saya adalah guru, saya bisa melihat semua sertifikat yang bisa klik kali gue ya. Oh, udah benar. Yang bisa dapat cuma 25. Ya. Lebih optimis daripada lu kan? 10, 25 dapat. Saya klik sembarangan aja, karena saya gurunya, saya dosennya, saya bisa ngambil sertifikat orang, bisa dilihat. Saya kasih contoh aja bentuk sertifikatnya seperti apa. Ya. Ini bisa di-download, nah ini download, ya kita bisa lihat sertifikatnya. Oke, ini kira-kira sertifikatnya bisa diambil. Beres ya? Oke. Jadi Anda bisa dapat sertifikat seperti ini. Bayar berapa? Bayarnya doa. Habis sholat 5 waktu sampai meninggal. Doa emang enak. Bayarannya mahal gitu. Oke, beres ya? Sip. Oke. Jadi ilmunya di sini dan kondisi hari ini dari 10.000 hanya 25 orang yang bisa dapat sertifikat ini. Ya, ini kuliahnya bukan hanya IP versi 6, ada tentang jaringan, ada sistem operasi, ada cyber security, ada Internet of Things, banyak banget kuliah-kuliahnya. Silahkan diambil semuanya gratis, nggak usah bayar. Dan nanti kalau ini kebetulan ada yang kelas 1 SMA, SMK, kelas 2, kelas 3. Kalau Anda lulus, kalau masuk ITTS, buat anak baru, jadi belum baru lulus ya, bukan lulusnya udah lama. Kalau baru lulus di ITTS ada beasiswa buat anak-anak yang baru lulus aja. Jadi bisa langsung kuliah, nggak usah bayar sih sebenarnya. Terus ya, paling nggak 1 tahun pertama kita bebasin buat yang baru. Kita akan lebih senang sekali kalau yang baru-baru tadi masuk itu sudah punya sertifikat kuliah-kuliah ini. Gitu. Kalau masuk ke ITTS terus bilang, Pak, tolong saya diterima, saya udah lulus 7 kuliah di open course. Gitu ya. Ya udah, goblok ITTS kalau nggak mau nerima. Jadi pasti diterimanya tuh ya kan. Terus dapat beasiswa, nggak usah bayar uang sekolah setahun paling nggak gratis. Uang sekolahnya lumayan mahal sih, 300.000 atau 400.000 sebulan, lumayan mahal. Kalau murah pakai Purpam,
Umpam 200.000 sebulan asli udah murah lagi sana, gue udah pusing. Sana murah banget, kita nggak bisa segitu pusing. Jadi kayak gitu. Terus ya, terus kalau udah punya sertifikat kuliah-kuliah tadi, IP versi 6 lah, jaringan lah, cyber security segala macam, kan berarti udah selesai kuliahnya ya. Kuliah ini nggak usah diambil lagi kan? Orang udah lulus. Jadi kalau Anda masuk di TTS sudah punya sertifikat selesai kuliah ini, bilang sama saya sama dosen-dosen yang lain, Pak, saya udah selesai di kuliah ini, perlu ngambil lagi enggak? Nggak perlu. Langsung nilainya jadi langsung A. Karena udah 90 kan? Langsung A. Kuliah yang ini nggak usah diambil lagi, tinggal ngambil kuliah sisa-sisa yang belum sempat diambil. Akibatnya apa? Kuliahnya lebih cepat lagi di TTS. Karena masuknya udah pernah ambil kuliah waktu SMA, waktu SMK ini udah sempat ngambil kuliah, terus waktu di TTS ya udah langsung dijadiin kreditnya udah diambil, nggak usah ngambil lagi. Terus ya, terus di TTS juga agak kurang aja. Jadi gue jadi iklan di TTS ya, biar pada panas. Gue kasih tau dulu ya, coba tanya kampus-kampus lain di Republik Indonesia. Ada yang kayak gini yang kagak ada. Cuman ada di TTS di Tangerang Selatan saja, saudara-saudara. Maaf. Tangerang Selatan saja, bukan di Tangerang Selatan. Biar nafsu. Jadi nggak usah, nggak ada yang kayak gini. Kayaknya mungkin menterinya pengennya kayak gini tadinya. Cuman kagak kepikir kayak gini dia. Karena dia bukan orang pendidikan beneran kan. Kalau bukan orang pendidikan, jadi gue pikir kayak gini supaya lu pada panas semua. Ini juga tadi akan ada pertandingan hacking kan? Oke. Itu juga sebenarnya kalau mau jujur terus terang itu yang jago-jagonya ya bakal kita tawarin kuliah di TTS juga sih sebenarnya. Jadi teknik cari mahasiswanya si kampus adalah kasih free, bikin pertandingan, yang jago-jago silahkan gabung ke TTS gitu. Kalau mau tahu teknik bahasa marketingnya mah gitu. Cuman kan kayaknya kita pahlawan banget gitu kan ya. Padahal sih sama juga marketing, cuman kan kita marketing lebih elegan gitu ya. Terus ya, saya udah kebayang. Oke. Harapannya Anda semua bisa nyelesain kuliah sebanyak mungkin di sini. Kalaupun nggak masuk di TTS, silahkan dipakai sertifikatnya buat nyari kerja. Nggak masalah juga kita sih sebenarnya. Dan jujur, ini ada teman saya namanya Pak Gildas, dia punya perusahaan namanya Secure IT. Sorry ini agak geser dari sebelum ke versi 6 lah ya. Ini ada Secure IT, secureIT.id. Secure IT tulisnya pakai X ya. Secure pakai X, secureIT.id. Ini perusahaan satu ini agak gila. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang lain di luar kan mereka jadi distributor. Jadi produknya orang luar negeri punya, kemudian kita jadi pedagang lagi, kita jualin di Indonesia. Itu namanya distributor ya. Jadi pabriknya di luar, kita ambil, terus kita dagang di Indonesia dengan produk dari luar. Security kagak. Dia bikin sendiri produknya untuk cyber security. Kebetulan dipakainya di Mabes TNI, Polri, di Kemhan dan sebagainya. Konsekuensi karena dia bikin, dia butuh orang jago buat bikin itu. Kemarin dia kirim email saya, no, cari gua dong, anak SMK, gua kagak mau sarjana brengsek, nggak bisa ngomong doang. Teorinya bagus, ngomongnya bagus, suruh kerja kagak bisa. Udah dibayar mahal, nggak bisa kerja, capek. Jadi mendingan SMK. Oke, saya posting di Twitter, Facebook segala macam. Ini ada lowongan kerjaan buat bikin peralatan cyber security. Butuh 7 orang. Cuma butuh 7 orang ya. Lowongan kerjaan itu 7 orang, pengennya SMK. Yang bisa lulus cuma 4. Udah 3 bulan, 4 orang doang. Saya kasih tahu yang paling jago dari semua dan dia bisa lulus 3 kuliah. Jaringan, cyber security sama sistem operasi. Anak SMK Cibinong, lulus SMK Cibinong, dia nggak bisa nerusin ke S1. Tanyain dong sama Gildas, kenapa nggak nerusin? Nggak punya uang pak, bapak saya kulit bangunan. Gitu.
langsung saya kan ngomong sama dia sih, tuh anak, lu kasih beasiswa ya, sekolah tempat gue. Gitu. Jadi jujur kita sih lebih suka anak-anak kayak gitu daripada anak kaya raya tapi belum. Mendingan gak punya duit tapi otaknya encer. Cuman Anda harus buktiin kan bahwa otak lu encer kan. Cara buktinya gimana? Ya udah. Angka pertama apa tadi? Ikro. Udah mulai khatam. Satu kata aja mah khatam ya. Kalau 30 juz mah pening kepala ya. Saya juga nggak bisa. Beres ya? Dah kebayang? Jadi kondisinya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke dunia aplikasi 6. Jadi kuliahnya ada di sini. Ya balik dulu. Kuliahnya ada di sini, Anda bisa lihat tadi. Kuliahnya ada di sini. Ini kuliah aplikasi 6-nya. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa jawab gak? Kenapa kita harus pakai aplikasi 6? Iya. Apa? Lebih apa? Lebih blow on? Ya. Karena aplikasi 4 tuh sekarang udah habis. Yang benar itu. Hasilnya habis. Udah tahu komputer sama komputer ngomongnya pakai nomor atau pakai nama? Pakai nomor IP ya. Bukan nama, bukan google.com, bukan Yahoo, bukan facebook.com, kagak. Jadi komputer sama komputer ngomongnya pakai nomor. Bayangin nomornya habis. Kayak handphone. Bayangin nomor handphonenya habis. Kita beli handphone, kagak dapat nomor, bisa nelpon kagak? Mampus, langsung gak bisa nelpon kan? Ini kejadian sama internet. Karena internet terlalu bagus, banyak banget yang pakai, komputernya banyak, handphonenya banyak yang pakai internet, nomornya habis. Kalau kita sebagai user, kita bisa nipu-nipu, pakai nomor yang ganti-gantian segala macam. Cuman kalau server, nomornya kan nggak boleh ganti-gantian tuh server ya, nomornya itu habis. Kalau nggak percaya, gampang melihatnya. Kalau gini aja, IP versi 4 run out. Nih, run out, kita lihat grafiknya aja, habis nih, turun. Ini habis. Ini 2014 habis. Sekarang 2000 berapa? Habisnya 2014. Habis beneran habis. Gak bohongan itu, habis beneran. Itu ya. Akibatnya yang kalau kita sebagai user nggak masalah, yang masalah servernya dari nomornya. Makanya harus pindah ke IP versi 6. Terus ya, pertanyaannya, IP versi 4 panjangnya berapa? 32 bit. Boleh apa?